Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat ada yang komen yang menanyakan ataupun bercerita di YouTube kalau seandainya dia memiliki lebih dari 2 testis. Nah, kira-kira kondisi ini berbahaya atau tidak? Nah, jadi kondisi ini disebut dengan polyorchidism. Nah, jadi kira-kira kenapa ya kok bisa punya lebih dari 2 testis? Jadi jangan di-skip ya, sebelum itu subscribe dulu channel ini supaya update terus informasi terbaru di channel ini. Umumnya ya kita memang memiliki satu pasang testis ya, ataupun 2 buah ya, kiri kanan, ataupun disebut dengan buah zakar. Nah, jadi fungsinya yang paling menonjol adalah memproduksi sel sperma. Apa itu polyorchidism? Jadi polyorchidism ini adalah kelainan bawaan, ini termasuk langka ya, ketika seorang pria itu punya lebih dari 2 testis. Nah, normalnya kan kita pria ya itu kan punya satu pasang ya, kiri kanan ataupun 2 buah. Nah, kondisi ini yaitu normalnya kalau pria punya 2 testis itu berkembang selama perkembangan janin. Namun pada kondisi ini ya, 1 testis ataupun lebih ya bisa terbentuk pada masa perkembangan janin. Jadi kelainan ini ya sering tidak menimbulkan gejala. Nah, kemudian jenisnya ada apa saja? Nah, jenis polyorchidism ini yang paling umum ialah trio. Jadi trioorchidism ini artinya ya dia punya 3 testis. Namun dalam beberapa kasus ya ada juga yang sampai 4 ya, ataupun tetraorchidism. Ataupun ya ini kalau 4 ya bisa ukurannya itu agak kecil-kecil ya, ataupun ukurannya sama, ataupun ukurannya itu ya berbeda dengan testis yang normal. Umumnya ya normalnya testis kan terletak di kantong skrotum ya, ataupun di kantong buah zakar. Nah, ini seperti ya di anatomi ya, gambar anatomi, yaitu normalnya kan 2 ya, letaknya di skrotum di bawah ya, di bawah Mr. P. Nah, tetapi pada kondisi polyorchidism ya, tambahan testis tadi yaitu bisa di dalam skrotum ataupun di luar skrotum ya, misalkan di dekat dinding bawah perut. Nah, kemudian apa saja dok tanda ataupun gejala dari polyorchidism ini? Nah, biasanya ini bersifatnya tanpa gejala ya, jadi bisa nggak ada gejala. Nah, kemudian ada juga yang mengalami gejala. Nah, gejalanya bisa nyeri pada skrotum ya, ataupun perut bagian bawah ini agak nyeri-nyeri ya. Kemudian pembengkakan ataupun benjolan di skrotum. Ya tentu ya, saat diraba-raba kok benjolan ataupun testisnya kok lebih dari 2 ya. Nah, kemudian ya gejalanya biasanya ada masalah pada kesuburan pria. Nah, kemudian testisnya bisa terpelintir, terpuntir ya, ataupun disebut dengan torsio testis. Nah, ada juga bisa menimbulkan ya kanker testis. Apa penyebab polyorchidism dok? Nah, untuk penyebab pastinya ya ini belum diketahui ya secara pasti apa sih kok kenapa bisa terjadi hal tersebut ya, tetapi ya ini diduga ada kelainan yang disebabkan oleh pembelahan abnormal ya, jadi yang disebut dengan genital ridge ya, ataupun masalah pada masa perkembangan janin. Nah, jadi genital ridge ini adalah sekelompok sel yang terbentuk ya pada perut janin ya selama beberapa minggu pertama kehamilan. Nah, sel-sel inilah yang pada akhirnya berkembang menjadi testis. Nah, kemungkinan ya karena ada masalah perkembangan ini. Bagaimana pengobatan untuk polyorchidism? Nah, penanganan ataupun pengobatannya yang paling umum itu bergantung pada lokasi testis tambahan pada pasien ya. Kemudian usia pasien juga itu sangat berpengaruh. Kalau seandainya letak testis tambahannya di skrotum, kemudian nggak ada gejala, ya nggak ada keluhan, ya biasanya tidak perlu tindakan ya. Kemudian juga fungsi reproduksi normal, ya itu biasanya nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau seandainya ada masalah, ya misalkan ya ada nyeri, ada keluhan lah intinya ya, yaitu biasanya perlu dilakukan tindakan. Apalagi kalau seandainya posisi testisnya itu di luar skrotum ataupun tidak di skrotum. Nah, pada kondisi ini ya bisa saja dilakukan ya pengangkatan ya ataupun prosedur pembedahan. Bagaimana pencegahan polyorchidism? Nah, kondisi ini ya adalah bentuk cacat lahir ya ataupun kelainan yang disebabkan oleh ya ketika perkembangan pertumbuhan janin ya di dalam kandungan.
Nah, jadi kalau untuk pencegahan pastinya yaitu memang belum ada, tapi ya teman-teman, ya ibu hamil itu bisa mengurangi resiko ya supaya tidak ada kelainan ataupun masalah ya ketika melahirkan. Jadi sebelum hamil ya itu dilakukan program hamil ya, memenuhi suplemen ya, misalkan konsumsi asam folat ya, berhenti merokok, kemudian olahraga teratur, jangan minum alkohol, konsumsi makanan yang sehat ya, jangan cepat-cepat saji ya, batasi konsumsi garam jangan berlebihan, kurangi makanan yang berlemak, kalau seandainya obesitas ya diturunkan ya, jangan sampai berlebih. Nah, jadi itu adalah cara supaya mencegah ya tidak mengalami polyarthritism kepada bayi. Dan yang terpenting apa? Saat hamil jangan lupa kontrol ke dokter kandungan ya untuk dilakukan pemeriksaan ya, kemudian pemantauan rutin, bahkan di USG ya untuk melihat perkembangan janin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ya jangan lupa di like, di share, jangan bosan-bosan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.